Dakwah pada masa Harun ar-Rasyid, berdirinya dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri setelah menaklukkan dinasti Umayyah. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abdallah al-Saffah bin Muhammad bin Ali bin Abdallah bin al-Ab. Dapat dikatakan bahwa dinasti ini disebut Abbasiyah karena memang didirikan oleh keturunan Al-Abbas yang merupakan paman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masa kekuasaan dinasti Abbasiyah dari 750 Masehi, 132 Hijriyah sampai 1258 Masehi, 656 Hijriyah. Selain menjadi kekhalifahan yang paling lama memerintah, yaitu 5 abad, juga berhasil menjadikan Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Khalifah Harun ar-Rasyid dilahirkan di Rey pada 763 Masehi, 145 Hijriyah. Ayahnya bernama Muhammad Al-Mahdi dan ibunya bernama Al-Khaizuran. Beliau diangkat menjadi khalifah pada 786 pada usianya yang sangat muda, yakni 23 tahun. Jabatan khalifah itu dipegangnya setelah saudaranya yang menjabat khalifah, Musa al-Hadi wafat. Peradaban pada masa Khalifah Harun ar-Rasyid. Pada masa pemerintahan Harun al-Rasyid, sistem pemerintahan telah mencapai target yang telah diinginkannya, di mana kota Baghdad sebagai ibu kota negara telah menjadi pusat kegiatan sosial, politik, dan budaya. Sistem administrasi dibuat dalam bentuk kementerian dan dewan dengan sistem yang rapi. Aktivitas-aktivitas kementerian menjadi jelas dan masa jabatan seorang menteri dibatasi. Dalam masa pemerintahannya, Harun al-Rasyid juga mencapai masa keemasan dalam bidang ilmu pengetahuan. Kebijakan Khalifah Harun al-Rasyid pertama, bidang kesehatan. A. Mendirikan rumah sakit. B. Mendirikan lembaga pendidikan kedokteran dan farmasi. 2. Bidang sosial, membangun pemandian umum. 3. Bidang militer. A. Menerapkan ilmu pengetahuan ke dalam kemiliteran. B. Membekali pasukan pemanah dengan pelontar nafa, pakaian anti-api, dan pelontar bahan yang mudah terbakar. C. Melibatkan arsitek untuk membangun mesin pengepul seperti katapul, pelontar. D. Mengiringi pasukan dengan rumah sakit dan ambulans berbentuk gerobak yang ditarik oleh unta. Bidang pendidikan, memuliakan guru dan ulama. B. Mendirikan perpustakaan. C. Menerjemahkan buku-buku pengetahuan ke dalam bahasa Arab. D. Memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi. E. Menjadikan masjid sebagai pusat pendidikan. F. Melibatkan peran orang tua dalam pendidikan. G. Kurikulum berpusat pada Quran. H. Mengutamakan tadib dalam pendidikan. Penyebab runtuhnya Bani Abbasiyah serangan bangsa Manggel yang berhasil menghancurkan Baghdad. Pada 1258 sekitar 200.000 orang Manggel menyerang Baghdad. Pada 1258, tentara Manggel yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Khalifah terakhir Daulah Abbasiyah, Al-Mustashid, benar-benar tidak berdaya membendung tentara Manggel sebanyak itu. Penyebab utama tentara Manggel menyerang Bani Abbasiyah ada 2, yaitu kekalahan Kekaisaran Khwarezmiyah yang secara tidak langsung menjadi benteng Abbasiyah dari Manggel. Selain itu, invasi bangsa Manggel juga dilatar belakangi motif ekonomi. Dalam serangan itu, bangsa Manggel berhasil menghancurkan kota Baghdad dan membakarnya. Berbagai fasilitas kota, seperti perpustakaan yang berisi berbagai macam peradaban dan ilmu pengetahuan, dihancurkan oleh tentara Hulagu Khan. Pasukan Hulagu Khan juga membunuh ribuan warga muslim Baghdad dan secara otomatis mengakhiri kekuasaan Bani Abbasiyah.